Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit, tidak pakai palu. Apa kabar pejuang ternak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita sehat, ternak kita sehat. Itulah harapan kita sebagai seorang peternak. Ini pertumbuhan rumput odot setelah pemanenan usia 1 minggu sampai 10 hari. Ini setelah pemanenan ya teman-teman, bukan setelah penanaman. Jadi harus diketahui juga untuk pertumbuhan rumput odot bagus atau tidaknya, yaitu tergantung dari kesuburan tanah ya. Biasanya untuk rumput odot yang baru kita tanam itu untuk hasilnya sangat memuaskan saat kita panen pertama. Dan untuk pemanenan kedua, kalau tidak kita pupuk, itu sudah mulai mengurangi untuk hasil anakannya. Apalagi untuk yang ketiga kalinya, kalau kita tidak menggunakan pupuk setelah pemanenan, pasti rumput odot kita akan menjadi sedikit dan menjadi kurus-kurus. Maka dari itu, setiap kali melakukan pemanenan, yaitu diwajibkan untuk memberikan pakan tambahan untuk rumput odot seperti pupuk ya. Dan untuk pupuknya kita bebas apa yang kita punya ya. Kita bisa menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang ataupun menggunakan pupuk kimia. Dan lagi-lagi nih ya teman-teman, ini bukan untuk ditiru, karena menurut saya ini penanaman rumput odot yang tidak efektif atau kurang benar. Nah, dengan penanaman dengan cara yang seperti ini, bisa dilihat ya, awal mulanya ini saya kira ini rumput yang dibuang, tetapi setelah saya dekati ternyata ini rumput odot yang ditanam dengan cara seperti ini. Ini kalau menurut saya ini sangat disayangkan sekali. Sama saja kita membuang pakan ini ya. Padahal kita bisa memanfaatkan untuk batang dan daun-daunannya ini, bisa kita berikan sama ternak kita. Tidak harus kita tanam dengan cara yang seperti ini. Memang ini bisa dikatakan ya, 2 hari ataupun 1 hari setelah penanaman bisa langsung dipanen kalau kita langsung ambil ini. Tetapi yang punya lahan atau yang menanamnya ini tidak akan mengambil, karena beliau memang tidak tahu untuk cara menanam rumput odot ya. Yang penting ditanam satu batang seperti ini. Dan yang perlu diketahui ini buat teman-teman semua, jadi untuk pertumbuhan rumput odot, untuk penanamannya itu tidak harus di tempat yang luas terkena panas terik matahari ya. Jadi di tempat yang rimbun, tempat yang tidak terkena matahari pun dia masih tumbuh subur. Nah, sebagai contoh ini ya, ini di bawah pepohonan yang rimbun ya. Karena ini tumpang sari, ada pohon coklat ya, dan di bawahnya ini saya manfaatkan untuk saya tanami rumput odot. Nah, untuk kualitas rumput odotnya sendiri ini masih sangat bagus sekali teman-teman. Karena untuk dapurannya pun tuh bisa dilihat ya, dapurannya tidak kalah dengan penanaman yang langsung terkena sinar matahari. Sekarang kita langsung ke teknik penanamannya. Kita siapkan dulu untuk bibitnya ya. Untuk bibitnya ini pastikan yang sudah tua ya, yang sudah berakar seperti ini. Ini kita bersihkan dulu ya untuk rumput-rumput yang keringnya ini ya, biar tidak mengganggu pertumbuhan pada tunas yang akan datang nantinya. Soalnya kalau tidak kita buangin ini ya, nanti bisa mengganggu, memperlambat untuk pertumbuhan tunas karena tertutup sama ininya ya. Jadi harus kita bersihkan dulu. Kita potong.
sekitar segini ya teman-teman. Untuk satu batang ini rumput odot ini akan saya buat untuk menjadi 3 atau 4 ya. Cuma bedanya kalau kita menanam dengan batang yang sudah tua seperti ini, untuk waktu jangka pemanenan itu di atas 1 bulan lebih ya. Kalau kita ingin cepat memanennya, yaitu dengan metode yang masih ada tunas mudanya seperti ini. Nah, ini 21 hari sudah bisa dipanen kalau di bagian yang ada tunas mudanya seperti ini. Nah, untuk pemotongan yang bagian tunasnya ini, kalau mau cepat dipanennya, ini saya sarankan jangan di bagian sininya, jangan di bagian batang, tetapi di bagian daunnya. Nah ini ya, di bagian daunnya sini, ini kita pangkas kalau pingin cepet panennya. Nah seperti ini ya. Dengan pemangkasan seperti ini kita tanam sore hari ya, besok pagi ini sudah tunas. Jadi tidak menunggu waktu berhari-hari. Kalau terkena embun ini langsung bertunas. Jadi kalau kita menanamnya di sore hari, besok pagi ini sudah bertunas ya. Jadi langsung hidup kalau kita menanamnya dengan cara menggunakan yang mudah seperti ini. Untuk penanamannya ini diusahakan jangan berdiri seperti ini ya. Kalau kita menanam dengan cara berdiri seperti ini nanti anak-anaknya dia tumbuhnya ke atas semua seperti ini ya. Jadi sia-sia saat kita panen, untuk anaknya tidak bisa tunas kembali ya. Jadi tunas yang selanjutnya hanya dari bawah sini. Jadi menurut saya itu memperlambat banyaknya rumput odot yang kita tanam. Dan untuk pertumbuhan anaknya pun tidak bisa gemuk ya, kalau dia hidupnya dari sini ke atas, karena tidak menempel pada tanah, tidak bersentuhan ya. Karena kalau menanam singkong baru seperti ini. Kalau rumput odot jangan menggunakan cara yang berdiri. Nah, jadi untuk penanamannya ini pastikan dengan kondisi miring seperti ini ya. Nah, dengan posisi miring seperti ini. Ini kita agak tutup. Kalau untuk mendapatkan yang lebih cepat banyaknya lagi, kita tanam 2 jalur ya, dengan cara jejer manten. Nah, jadi ini yang satu arah ke sini, nah yang satunya ini kita langsung tanamkan juga dengan arah yang ke sana. Nah, kalau kita banyak bibit, ingin mendapatkan rumput odot yang cepat banyak, ini cara penanamannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti anaknya akan penuh ya di sininya. Nah, dan untuk yang model seperti ini itu pun sama saja ya untuk penanamannya. Jadi menggunakan media tanam miring. Jadi untuk penanaman rumput odot seperti itu ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bisa bermanfaat buat para peternak semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.